Perkenalkan, nama saya Ivander Tisan Angau dengan NIM 220241135 dari kelas 5 TI 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu manajemen support system. Dalam manajemen support system ada beberapa, yaitu Decision Support Systems atau DSS, ada Group Support System atau GSS, termasuk Group DSS atau GDSS. Berikutnya yaitu Executive Information Systems atau EIS, ada juga Expert Systems atau ES, dan ada juga Artificial Neural Networks atau ANN, dan Hybrid Support Systems. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu ada teknologi informasi komputer, kompleksitas struktural kompetisi, pasar internasional, stabilitas politik, konsumerisme, dan intervensi pemerintah. Nah, untuk teknologi informasi komputer sendiri memiliki tren yang meningkat dan juga memiliki hasil yang lebih banyak alternatif pilihan. Untuk kompleksitas struktural kompetisi juga memiliki tren yang meningkat, namun hasilnya biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Nah, berikutnya yaitu pasar internasional yang juga trennya meningkat, namun memiliki hasil yang muncul ketidakpastian. Dan berikutnya yaitu stabilitas politik. Ya, namun di sini stabilitas politik memiliki tren menurun dengan hasil yang juga berkaitan dengan masa depan dari politik itu sendiri. Lalu berikutnya konsumerisme yang memiliki juga tren meningkat, dan intervensi pemerintah yang memiliki juga tren meningkat. Nah, berikutnya untuk kesimpulan dari faktor-faktor tersebut yaitu kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit, dan juga manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Nah, kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu 3 fase proses pengambilan keputusan. Nah, untuk fase proses pengambilan keputusan itu terdiri dari intelligence, design, dan choice. Untuk intelligence sendiri yaitu untuk mencari atau pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Lalu setelah intelligence masuk ke desain, yaitu untuk menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Lalu setelah desain masuk pada choice atau pemilihan dari materi-materi yang tersedia mana yang akan dikerjakan. Berikutnya yaitu proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Proses-proses tersebut yaitu ada terstruktur, tak terstruktur, dan semi terstruktur. Pada terstruktur itu mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Dan untuk tak terstruktur adalah fusi atau permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Nah, masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Untuk semi terstruktur terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Kita masuk pada topik utama, yaitu Decision Support Systems atau DSS. Nah, di sini ada dua definisi dari uh, Decision Support System atau DSS. Di sini saya mengambil menurut ahli, yaitu menurut Witten. Menurut Witten, DSS adalah sistem informasi yang membantu mengidentifikasi peluang keputusan atau menyediakan informasi untuk membantu pembulatan keputusan dalam masalah yang kompleks. Nah, DSS ini adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur
dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Untuk syarat-syarat dari DSS itu ada beberapa, yaitu sederhana untuk dipakai, robust itu atau kuat atau kokoh dan tangguh, lalu untuk mudah untuk dikontrol juga, mudah beradaptasi, lengkap, dan juga user friendly. Nah, untuk istilah-istilah DSS itu eh, ada beberapa yang saya ambil. Untuk pertama yaitu dari Gorey and Scott Morton pada tahun 1971 yang ditetapkan dalam hal seperti problem type atau sistem function. Lalu berikutnya yaitu ada Little dari tahun 1970, dia menetapkannya dalam hal fungsi sistem dan interface karakteristik. Lalu berikutnya ada Alter dari tahun 1980, dia menetapkannya dalam hal usage pattern dan juga objective system. Dan untuk Moore and Chang pada tahun 1980, mereka menetapkannya dalam hal usage pattern dan juga kapabilitas sistem. Lalu ada juga Bonstein dan et al. Pada tahun 1980, mereka juga menetapkannya pada sistem komponen. Dan juga ada Kin pada tahun 1980, dia menetapkannya sebagai development process. Dan selanjutnya untuk karakteristik dan kemampuan DSS, yaitu koneksi web dan terintegrasi, program semi-struktur untuk manajer pada level yang berbeda, untuk individu dan kelompok, keputusan bergantung atau berlanjut, mendukung intelijensi desain pilihan, mendukung banyak proses dan gaya keputusan, adaptasi dan fleksibel, mudah penggunaannya, efektif bukan efisiensi, membuat mengontrol keputusan, kemudahan membangun pengguna akhir, analisis dan permodelan, dan akses data. Dan juga di sini ada 14 karakteristik dan kemampuan DSS yang sudah dirangkum. Yang pertama yaitu DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua yaitu dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat yaitu DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, yaitu yang tiga tadi, yaitu intelligence, design, dan choice. Yang keenam yaitu DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Yang kedelapan, DSS mudah untuk digunakan. Yang kesembilan, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, akurasi jangka panjang, dan kualitas. Lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh atau biaya membuat keputusan, termasuk biaya penggunaan komputer. Yang kesepuluh, pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Yang ke-11 yaitu DSS mengarah pada pembelajaran. Yang ke-12, pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Yang ke-13, DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Dan yang ke-14, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Dan berikut adalah keuntungan dari DSS. Poin yang pertama yaitu mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Poin yang kedua, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Poin yang ketiga, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Poin yang keempat, pandangan dan pembelajaran baru. Yang kelima, memfasilitasi komunikasi.
Yang keenam, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang ketujuh, menghemat biaya. Dan yang kedelapan, keputusan lebih tepat. Dan yang kesembilan, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas analisis. Masuk pada komponen DSS, ada 4 bagian yaitu data management, model management, communication, dan knowledge management. Untuk data management, yaitu termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management Systems atau DBMS. Berikutnya yaitu model management yang melibatkan model finansial, statistical, management science, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Berikutnya yaitu communication atau dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Dan yang terakhir yaitu knowledge management, yaitu subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Dan berikutnya yaitu karakteristik dan kemampuan DSS. Nah, di diagram ini menggambarkan arsitektur sistem informasi yang mengelola data dan model, serta ada interaksi antar komponen atau sistem tersebut. Sistem ini juga menyediakan antarmuka untuk pengguna atau manajer dan berkomunikasi dengan sistem komputer lainnya. Untuk alur kerja sistemnya, data dari sumber eksternal dan internal dimasukkan ke data management. Lalu data management memproses dan menyediakan data ke knowledge manager dan model management. Lalu berikutnya untuk knowledge manager mengelola informasi yang berasal dari data dan model dan berkoordinasi dengan dialog management. Lalu berikutnya dialog management berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sistem dan pengguna atau manajer. Lalu berikutnya, sistem juga dapat bertukar informasi dengan sistem komputer lain untuk mendukung operasionalnya. Yang dimana diagram ini menjelaskan struktur sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan data, model, pengetahuan, dan komunikasi dengan pengguna, serta sistem lain untuk menunjang pengambilan keputusannya efektif. Nah, demikian untuk presentasi saya pada materi kecerdasan buatan. Sampaikan terima kasih.